Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2010. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tahu iblis. Pada saat ini seluruh dunia dihuni dengan gemuruh dan raungan, juga tawa dari Molly menggema di sana. Suara tawa Molly terdengar di mana-mana. Hahaha. Kaisar ini adalah protagonis sejati utama di dunia ini. Kaisar ini adalah keberadaan yang tertinggi, kata Molly. Di tengah tawanya terlihat Molly tiba-tiba naik ke langit. Dia melayangkan tinju dengan keras, dan pedang jurang yang tak terhitung jumlahnya yang menghantam ke arahnya seketika diterbangkan terbalik olehnya. Itu nampak diterbangkan ke segara arah. Bilah-bilah jurang yang tak terhitung jumlahnya itu seperti subjek yang mematuhi kaisarnya, dan mereka tidak berani melakukan perlawanan apapun di hadapan seorang Molly. Dalam kehampaan, sosok Molly seperti sambaran petir bergegas menuju Kaisar Wu Yue dari 5 gunung suci. Anak kincen, aku juga ingin melihat kemampuan 4 kaisar agung yang legendaris itu. Hahaha, matilah untukku. Di tengah tawa yang mengejutkan dari Molly, nampak Molly melonjak ke langit seperti naga iblis. Dia tidak mundur tetapi malah maju menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyerang langsung ke arah Kaisar Wu Yue. Dia melancarkan ribuan pukulan dalam sekejap dan ledakan duar. Dalam raungan yang menusuk telinga, bilah-bilah pedang jurang yang tak terhitung jumlahnya hancur secara langsung, dan serangan Molly seperti sungai besar menyapu Kaisar Wu Yue dengan gila-gilaan. Anak ini sedang mencari kematian. Kaisar Wu Yue tampak terkejut dan dia sangat marah. Kincen sebelumnya telah membuatnya sangatlah marah. Kaisar puncak tahap awal yang berani menyerangnya, betapa bencinya dia. Dan kapan dia sebagai 4 kaisar agung begitu dibenci, tetapi anak ini juga lebih buruk daripada Kincen itu. Sayang sekali, aku akan menghabisimu lebih dulu, kata Kaisar Wu Yue. Dia dengan panik mengaktifkan napas jurang tak berujung untuk menyerap, dan pada saat yang sama, batu dunia bawah yang gelap yang awalnya dibombardir dengan istana 10 kesengsaraan, pada saat ini tiba-tiba berbalik, itu berubah menjadi bintang gelap dan tiba-tiba muncul di depan Molly. Ledakan. Di bawah pemboman batu hitam jurang yang dalam, segera celah langsung muncul di tempat kehampaan di depan Molly. Jurang itu membentang ribuan mil seperti naga raksasa di kehampaan yang disertai aura jurang yang tak terhitung jumlahnya, yang nampak langsung menghantam Molly. Molly pun meraung dan seluruh tubuhnya seperti seekor lalat yang diterkam oleh sebuah gunung kuno. Ada suara berderit dan ledakan di sekujur tubuhnya menebas tubuhnya sampai mati. Matilah! Kaisar Wu Yue meraung dengan ganas. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia harus bisa membunuh Molly. Brengsek, bagaimana Kaisar Wu Yue ini bisa begitu kuat, kata Molly. Dia ditekan oleh gunung dunia bawah kuno, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara erangan yang keras. Tubuhnya meledak di tempat, darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat, dan dia langsung menjadi sangat sengsara. Molly telah melihat bahwa Kincen telah bertahan begitu lama di bawah serangan Kaisar Wu Yue. Selain itu, serangan jurang lawan tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Dia mengira serangan Kaisar Wu Yue tidak lebih dari itu. Dia yakin setelah terobosannya itu akan sangat luar biasa, sehingga dirinya tidak bisa untuk menghabisinya. Akan tetapi ketika dirinya bertabrakan dengan serangan Kaisar Wu Yue, Molly terkejut dan marah, karena kekuatan serangan Kaisar Wu Yue tidak ada bandingannya. Gunung gelap yang menakutkan itu menekannya, seolah-olah dunia kuno terus-menerus menghancurkannya. Jika dirinya tidak menerobos ke ranah Kaisar Agung Puncak tahap tengah belum lama ini, jika tidak mungkin tubuhnya akan hancur di tempat oleh gerakan ini saja. Namun meskipun begitu, saat ini Molly berlumuran darah, hampir tidak ada kulit yang utuh di tubuhnya. Dia terlihat sangatlah menyedihkan. Perasaan krisis yang kuat masih melekat di benak Molly.
Sialan, aku baru saja membuat terobosan dan sekarang aku menjadi seperti ini, kata Molly. Dia berteriak dalam hatinya. 4 Kaisar Agung jauh lebih menakutkan dari yang dirinya bayangkan. Molly tampak galak dan dia meraung di dalam hatinya. Mengapa? Mengapa Qin bisa bertarung dengan Kaisar Wuyue begitu lama setelah dia menerobos ke ranah Kaisar Agung? Akan tetapi setelah aku menerobos ke ranah Kaisar Agung tahap tengah, bahkan untuk sesaat pun di bawah serangan Kaisar Wuyue, aku langsung terluka parah seperti ini. Molly yakin mereka berdua adalah sosok protagonis. Akan tetapi aku, Molly, adalah protagonis paling kuat di dunia ini dan Qin hanyalah generasi kedua. Bersamaan dengan raungan Molly, aura Molly yang menakutkan tiba-tiba memenuhi udara dari tubuhnya. Segera setelah aura jurang ini menghilang, serangan jurang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Kaisar Wuyue benar-benar di luar kendalinya. Kaisar Wuyue dengan marah menekan Molly. Dia ingin membunuhnya lebih dulu. Pada saat ini dia merasakan perubahan di tubuhnya dan ekspresinya ngeri. Apa yang terjadi? Awalnya dia meledakkan Molly sampai mati. Aura jurang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus diintegrasikan ke dalam daging dan darah Molly yang rusak. Itu seketika daging dan darahnya nampak perlahan kembali utuh. Sambil terus menggeliat, masing-masing daging dan darah Molly itu mengandung sedikit aura jurang maut. Daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya nampak kembali ke tubuh Molly, yang sebenarnya itu menyebabkan aura fisiknya meningkat dengan kecepatan yang lambat. Tapi terlihat daging dan darah Molly terlahir kembali, meskipun tubuhnya normal. Tubuh Kaisar Agung yang diubah oleh Dao. Namun setelah tubuh fisiknya dirusak oleh suatu serangan, Dao fisik yang rusak tersebut sebenarnya telah dihancurkan dan pada akhirnya akan berubah menjadi napas Dao besar dan menyebar antara langit dan bumi. Itu akan menjadi makanan untuk langit dan bumi. Akan tetapi sekarang tubuh Molly sebenarnya yang rusak dan tubuh fisiknya, tetapi masih tidak kehilangan aktivitasnya sama sekali, namun memiliki kekuatan hidup yang khusus. Setelah menelan jurang yang mengelilinginya, dia kembali ke tubuh Molly. Perasaan ini adalah perasaan iblis, seperti iblis yang bangkit dari hutan belantara dan tidak pernah bergantung pada hal-hal apapun, dan semuanya hanya mengandalkan usahanya sendiri untuk mencapai ke titik ini. Di bawah tatapan ngeri dari semua orang, Molly menengadah ke langit dan meraung dengan aura di sekujur tubuhnya yang menonjol, dan dia perlahan-lahan mengangkat batu hitam besar yang menekannya sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, aura jurang yang menyerang dari segala arah terus-menerus dimakan oleh Molly sepenuhnya. Itu berada di luar kendali Kaisar Wuyue dan itu tidak mungkin untuk bisa menyakiti Molly. Orang gila macam apa dia? Ini kejahatan macam apa yang telah dia lakukan dan mengapa dirinya bertemu dengan orang-orang yang begitu mengerikan? Setelah bertahun-tahun berada di dunia bawah, ini adalah pertama kalinya Kaisar Wuyue bertemu dengan seorang ahli Kaisar Agung tahap tengah yang sangat sesat seperti Molly. Secara logika, Kaisar Agung tahap tengah yang normal seharusnya sudah dikalahkan oleh serangannya. Kesempatan yang bagus, kata Qin. Dia telah mengamati situasi sebelumnya dan sekarang mata Qin tiba-tiba bersinar. Molly masih melakukan 2 serangan dan dia benar-benar dapat menahan serangan Kaisar Wuyue. Dan kemudian dari Istana 10 Kesengsaraan, boom! Istana 10 Kesengsaraan itu berputar dan bergetar hebat tanpa penindasan batu hitam dari Kaisar Wuyue. Istana 10 Kesengsaraan Qin melonjak ke langit dan langsung menghantam puncak gunung yang menekan kepala Qin. Istana 10 Kesengsaraan adalah harta karun yang mengalir keluar dari jurang. Itu mengandung kekuatan misterius dan tak terduga. Raungan keras tiba-tiba mengguncang 5 gunung suci dan retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitarnya. Dan saat Istana 10 Kesengsaraan melawan Kaisar Wuyue pada saat ini, seluruh tubuh Qin telah berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempatnya. Dan saat berikutnya, cahaya pedang yang menakutkan yang mengandung niat membunuh dan tak ada habisnya tiba-tiba muncul di atas kepala Kaisar Wuyue. Sialan, Kaisar Wuyue sangatlah terkejut dan marah. Dia hanya fokus untuk menekan dan membunuh Molly, namun dia bahkan lupa bahwa dirinya sedang melawan Qin. Ketika energi pedang Qin datang di atas kepalanya, ada perasaan samar, sebuah perasaan krisis yang langsung melekat di benak Kaisar Wuyue.
Serangan Qinchen ini kemungkinan besar akan mampu menyakitinya. Penjaga 10.000 gunung. Dalam krisis besar ini, Kaisar Wu Yue berteriak dengan marah, dan pada saat ini dia tidak lagi peduli untuk menekan iblis Moli. Seketika aura gunung yang menakutkan dengan cepat berkumpul dan membentuk serangkaian garis keras di tubuhnya. Baju besi gunung dengan keras membombardir energi pedang Qinchen, langsung menghantam tubuh Kaisar Wu Yue. Seketika sebuah armor muncul di tubuh Kaisar Wu Yue. Namun armor itu langsung retak. Seketika aliran darah muncrat, akan tetapi pedang Excalibur Qinchen juga nampak terkena kekuatan yang menakutkan, dan itu sedikit macet, dan itu nampak tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Pertahanan macam apa ini? Kata Qinchen. Dia mengubah ekspresinya sedikit dan terus mengaktifkan kekuatan pedang Excalibur. Di bawah niat membunuh yang mengerikan, dia masih tidak dapat menembus pertahanan Kaisar Wu Yue dan berhasil diblokir dengan kuat oleh sumber pembakaran di tubuhnya. Hahaha, nah jadi bagaimana jika kamu memiliki senjata dewa? Kata Kaisar Wu Yue. Dia meraung dengan ganas. Tapi aku adalah kaisar tertinggi. Selama aku bersiap, kamu tidak akan bisa menyakitiku sedikit pun. Dan selama aku memukulmu sekali, maka kamu pasti akan mati. Dan boom. Kaisar Wu Yue pun melayangkan tinju, dan seketika napas yang mengerikan menghantam Qinchen, yang segera membuat Qinchen berubah warna dan hampir muntah darah. Namun ini juga selaras dengan bagaimana mestinya, karena bagaimana mungkin seorang Kaisar Agung Puncak tahap akhir bisa begitu mudah untuk dibunuh. Tapi benarkah? Qinchen terbang keluar dan menenangkan diri dengan rasa dingin di sudut mulutnya. Dewa kecil, aktifkan. Seketika darah Hades Qinchen memegang pedang Excalibur secara horizontal di depannya dan berteriak dengan pelan. Qinchen mengaktifkan darah Hades. Segera sinar cahaya jiwanya tiba-tiba turun ke dalam istana kuno jauh di dalam pedang Excalibur. Pada sebuah retakan terdalam di istana di atas pilar kuno tersebut, ada beberapa pilar yang rusak. Samar-samar terlihat di bagian atas pilar yang rusak ada beberapa bercak darah hitam. Itu adalah bercak darah hitam yang tersisa. Itu adalah darah sisa yang telah berhasil dilukai oleh Kaisar Dewa Nisa kepada Dewa Hades. Dan ketika Kaisar Dewa Nisa melawan Dewa Hades dia merupakan pengendali dunia bawah yang sebenarnya. Dia telah memasuki ranah Kaisar Dewa. Qinchen bahkan mengetahui dari mulut Kaisar Dewa Nisa sendiri bahwa kekuatan Dewa Hades sama sekali tidaklah biasa. Di antara para ahli Kaisar Dewa, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam darahnya saja itu telah melampaui segalanya di dunia bawah ini dan ledakan. Di saat jiwa Qinchen bersentuhan dengan darah gelap tersebut, seketika jejak aura kuno tiba-tiba keluar dari darah itu. Aura yang menakutkan dan menindas hampir meledakkan jiwa Qinchen. Saat ini di dunia kacau, leluhur iblis darah dan yang lainnya yang sedang membakar asal-usul mereka dan mendesak pedang Excalibur. Pada saat ini mereka seperti disambar guntur yang meledak di pikiran mereka. Dahi mereka seketika dipenuhi dengan keringat dingin dan mereka berlutut ketakutan. Semuanya bersujud di tanah, nampak ketakutan dan gemetar. Ini adalah tekanan dari bagian terdalam jiwa yang sangat mengejutkan mereka. Masing-masing pergi, kata Qinchen. Dia berteriak dengan marah. Pada saat darah Hades terangsang, Qinchen menggunakan kekuatan ini untuk bergerak keluar melalui pedang Excalibur. Dan tiba-tiba itu menyelimuti 5 gunung suci di depannya. Boom! Kaisar Wu Yue hanya merasakan napas yang sepertinya datang dari dunia bawah kuno yang menyapu dirinya. Dan saat berikutnya, tubuhnya seketika menegang, darahnya membeku dan jiwanya gemetar. Dia saat ini seperti anak domba yang dikurung oleh musuh dan dia tidak bisa bergerak.